Tapi bahkan di lagu itu pun video klipnya komedi. Iya benar, komedi sampai Ridwan nggak mau ngelihat itu. Rambutnya, please, rambutnya. Ini ada tayangannya di sini ya. Rambutnya Afan, sumpah itu lagu udah indah ya, salahkah mengalah ya, curhatan seorang yang marah, terus disajikan dengan video kayak gitu. Kan? Gimana enggak? Kecewa enggak? Fobia lihat. Fobia. Kenapa videonya bisa seperti itu? Bukan karena nggak mampu bayar videografer kan? Bukan. Salah satu alasannya itu. That's mudah-mudahan. Diamond in Dadayu. Dadayu your dada. Mau bijak Iya. Dadayu, apa itu Dadayu? Mana tuh Dadayu? Membuat konten itu kan menggunakan otak. Saya tidak. Jadi otak ada cuma dipajang doang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu belum muncul di frame. Belum ini ya. Belum dipotong. Selamat datang di channel YouTube Ridwan Darmawan. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung dari kalian nonton channel YouTube ini jam berapa ya. Belum masuk frame. Oh ya. Ya. Nah, duh, mohon maaf ya teman-teman, ini mukanya bonyok-bonyok gini karena memang kemarin habis di treatment gitu ya. Tapi berhubung bintang tamunya seperti ini, treatment saya jadi gagal dan harus diulang lagi nanti ya. Best treatment tolong diulang lagi, peeling Ridwan. Sponsor lagi. Belum juga tengah-tengah udah sponsor ya. Oke, sampai mana tadi? Oh iya, baru selamat pagi, mulai. Siang. Belum mulai ya. Maaf. Rumah gue. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang telah klik video ini. Nah, teman-teman, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang apa ya disebutnya? Dibilang random enggak, dibilang enggak juga random gitu ya. Tamu doang gak bintang. Cuak sih ya. Bintang doang tapi adanya di laut. Bintang laut dong. Bintang laut dong. Oke, jadi sekarang kita kedatangan bintang tamu yang bernama Afan. Tepuk tangan dulu dong. Komedian yang sudah melanglang bubuannya kemana-mana ya. Enggak kemana-mana. Keliling. Oh iya, Keliling empang. Ngapain nih? Jadi cacing buat makan. cacing. Ya. Oke, Afan, perkenalkan diri dulu dong. Afan Oke, boleh. gitu. Perkenalkan teman-teman, saya Afan. Saya adalah seorang apa ya? Kalau misalnya ditanya siapa saya, ya saya membranding diri sebagai seorang pelawak, sebagai seorang komedian, karena saya bersih, kalau kotor komedoan. Best treatment tolong ya. Tolong masuk sini, tolong masuk. Tolong Okay. di-endorse ya ini ya. Oke. Ini mahal loh sebenarnya. Cuma datang ke podcast Ridwan tetap aja gratis. Oke, Afan. Oke. Gimana? Capek. Nggak boleh ketawa ini soalnya. Tapi bintang tamu kayak gini nggak akan bisa nih ya nahan ketawa gitu. Ada. Tolong. Cut. Oke. Ada yang masih mau dijelasin lagi? Klarifikasinya seperti apa? Kasus ya. Ya. Saya mau klarifikasi dulu teman-teman bahwa saya ini meskipun kayak gini nih penampilan seperti ini seperti mamang-mamang, saya itu masih berumur 20 tahun. Wah, 20 masih tahun. muda. Tapi udah punya ya? Udah punya apa tuh? Gitu, sudah punya baju lebaran? Sudah, karena kemarin kan lebaran. Masya Allah. Iya. Bagi dong. Apanya? Oke, balik lagi. Aduh, jadi lupa kan tadi. Kita ngobrolnya jadi ngalir aja ya. Ngalir ngidul. Ngalor ya. Daun ngalor. Kalor. Kelor. Salah. Ngebenerin. Ngeberinnya aja gak bener. Aduh. Ngeberinnya aja gak bener. Kapan kita mulai ini? Ya, gak tahu sebenarnya apa yang mau diobrolin. Iya, memang ini podcastnya ngalir aja, ngidul. Saya mau pesan dulu deh kalau gitu. Iya, boleh. Mau pesan ini. Coba. Saya pesan kentang. Oke. Kentang tingtung iya. sama juk jerus. Juk jerus ya. Meja nomor 29. Waduh.
Ada apa tuh dengan angka 29? Oke, kita masuk nih baju bridgingnya nih. Ada apa tuh dengan angka 29? Ya, ayo. Sumpah ini punchline gak dapet. Aduh sakit, aduh sobek nih, kulit. Baik, Afan. Yo. Selain sebagai seorang konten kreator, ceritakan dulu dong kenapa dia. Gue tutup mata aja boleh gak? Sebagai seorang konten kreator, selain konten kreator, tolong ceritakan kembali kegiatan apa sih sebetulnya Afan ini gitu. Sekarang ini lagi lucu-lucu nih Kang. Karena saya dibilang konten kreator, ya udah itu mah kan tidak bisa dijalani dengan full time 24 jam dalam satu hari seperti itu. Kalau misalnya konten. Terus saya juga sekarang lagi mulai ngojek online seperti itu. Tapi kalau misalnya disebut sebagai driver ojek online juga gak bisa karena gak full time 24 jam ngojol terus kayak gitu. Paling cuma pagi doang atau sore doang atau siang doang kayak gitu. Terus kadang sorenya itu sekarang saya di kedai kopi Surya Put Coffee. Boleh masuk. Masukin jangan ya, bayar loh. Itu biasanya sore sampai malam kayak gitu. Jadi apa ini adalah seorang pekerjaan utamanya adalah pengangguran. Jadi Ridwan tuh kan sering nonton videonya Afan nih. Betul. Gitu ya. Nah dan itu muncul di beranda walaupun tidak dikehendaki ya. Nah itu apakah pembuatan videonya tuh dikonsep dulu atau ngalir begitu aja sih? Nah ini adalah sebuah fakta. Nah biasanya kalau misalnya konten creator itu adalah membuat konten itu kan menggunakan otak. Saya tidak. Jadi otak ada cuma dipajang doang. Enggak, jadi maksudnya kayak gini. Setiap bikin konten itu Kang, saya itu jarang bikin konsep, tapi memang kesehariannya kayak gitu. Terus gini ya, ini bocoran aja nih. Ini bukan tips atau apa. Saya pribadi kalau bikin konten itu gini. Lagi ngapain, enggak ngapa-ngapain. Buka HP, buka kamera, ngomong gitu doang. Oh, gitu doang. Ide dengan video konseptual seperti itu ya. Iya. Bisa gak di konsep dulu gitu. Iya, jadi konsepnya adalah gak di konsep. Konsepnya gak di konsep. Sumpah solusi gak ada solusi gitu ya. Sumpah bener itu jawaban macam apa gitu. Tapi salutnya tuh ya konten seperti itu ya yang memang orang banyak yang, kalau Ridwan enggak ya, tapi teman-teman Ridwan nih ya komitmen. Enggak, tapi memang banyak yang bilang ya karena banyak yang tahu yang Afan juga kan teman-teman Ridwan ya. Bilangnya tuh ini tuh receh, kayak si konsepnya tuh nggak jelas gitu ya, tapi banyak disukai gitu. Orang seneng nontonnya. Itu gimana? Apakah Afan punya kodam atau gimana? Bisa kayak gitu. Bocorannya dong bisa gitu. Dinikmati gitu ya. Ya mungkin karena penonton juga relate dengan mungkin mereka juga mengalami kendala yang sama seperti Afan, yaitu sering belibet kalau ngomong. Kayak betul. gitu. Jadi kayak motor lagi di servis jadi si dervis kayak gitu-gitu. Jadi jelimet ya. Si dalam satu kata atau satu kalimat itu ada beberapa huruf yang terbalik kayak gitu. Emang itu juga sebenarnya bawaan dari kecil juga. Enggak, otak duluan daripada mulut gitu Iya. Kan si bendanya apa atau omongannya apa, tapi mulut belum siap gitu. Nah, kayak gitu ya. Hati pun apalagi gitu. Dari hati turun ke bawah. Kalau ke atas kan naik. Kalau ke bawah turun. Astagfirullah. Nah, tahan ya. Jangan bahas itu ya. Oke. Aduh, ya Allah, gak boleh lebar-lebar. Sorry amannya. Ini retak lagi kulitnya. Ya, seperti itulah komedi-komedi Afan, komedi-komedi yang muncul secara spontan. Tapi sering loh, bukan sering lagi, mungkin setiap video yang Ridwan tonton videonya Afan gitu ya. Selain menampilkan yang kayak kok random sih, tapi maksudnya kita nganggapnya iya juga ya gitu. Kayak itu tuh apa terselip fakta atau nyindir atau apa gitu. Memang lagi mikirin itu aja. Lagi mikirin itu aja. Tapi kita semua tuh mikirannya kayak oh iya juga ya. Gak kepikiran gitu. Kok bisa kepikiran sendiri gitu. Iya. Ya intinya Afan itu kalau misalnya bikin konten ketika mikir sesuatu kalau misalnya komedi itu kan katanya banyak yang bilang tragedi plus waktu sama dengan komedi kayak gitu. Jadi ya gitu. Apaan ketika menemukan keresahan, menemukan suatu tragedi, langsung ambil HP, langsung bicara. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Seperti itu.
Tapi sebetulnya ya di balik itu ya Ridwan agak berat ngomongnya karena depan Afan gitu ya. Itu tuh ilmu yang apa ya, yang sulit juga loh gitu. Harus menyatukan antara kita menghibur orang lain tapi menyatukan dengan fakta yang ada sebetulnya. Iya, kayak Ngerasa gitu. nggak sih? Betul sih, tapi alhamdulillahnya dari awal konten atau dari awal viral kali ya disebutnya, enggak viral juga. Ya rame videonya gitu. Dari awal ada video yang rame itu apa ya, nggak pernah mikirin apa kata orang sih. Oh. Iya, jadi kalau misalnya orang terhibur ya syukur, kalau misalnya enggak ya udah, ini mah gua buat konten ya pengen ngomong aja terus diposting gitu doang. Oh iya iya. Sebenarnya gitu Sebetulnya aja, lebih ke situ ya, sesimpel, iya. simple dan ringan sebetulnya. Iya. Tapi ya itu tadi maksudnya tuh engagement terus penyebaran videonya FYP-nya bukan lagi sih Van. Ridwan aja yang katanya punya kualitas nggak segitunya gitu. Ya FYP-nya gimana Pak? Kok jadi gini ya? Iya ya. Kok jadi banding-bandingin ya? Enggak sih, tapi dengan adanya Ridwan nonton Afan ini jadi Ridwan semakin mencari ini gimana sih konten Ridwan bisa naik seperti Afan gitu. Itu sih, walaupun sebetulnya sebelumnya Ridwan yang terkenal duluan. Ya, saya tahu. Buat yang nggak tahu, beliau adalah orang yang bisa pernah nah itu dia. Tapi kan ini di channelnya Kang Ridwan pasti pada tahu dong seperti itu. Tapi Nivan, Ridwan pengen tahu dengan kamu bikin video yang spontan seperti itu, apakah minggu depan treatmentnya apa ya? Bukan PRP, masih peeling lagi kayak gini. Gimana? Dengan video dengan konsep yang spontan seperti itu, apakah misalnya sekarang Afan bisa langsung disuruh live langsung ngomong dengan serandom itu dengan kata-kata yang jelimet kayak gitu atau enggak sih? Kalau disuruh tuh nggak bisa. Oh, kalau disuruh nggak bisa. Justru kayak gini ya. Bahkan kalau misalnya ada endorse itu kebanyakan videonya nggak senaik yang bukan endorse. Karena bukan karena pembawaannya kurang pembawaannya kurang bagus sih, tapi kadang yang di konsep itu gak natural jadinya. Sementara video-video Afan itu adalah video-video natural, komedi-komedi natural kayak gitu. Jadi kalau misalnya disuruh atau ada suruhan dari orang lain, bukan dari diri sendiri, itu biasanya gak begitu gak begitu lucu. Oh gitu ya. Jadi komedi-komedinya itu yang tidak disiapkan. Kalau disiapkan itu justru jadi freak, jadi aneh. Ini mah kelihatan, ini mah bohongan kayak gitu. Kayak gitu, gitu aja. Luar biasa, keren banget sih, sangat menginspirasi tapi nggak bisa ditiru sih sebenarnya. Tetap saya bukan komedian dan nggak bisa niru dia. Ampun nih. Suku. Suku. Nah kayak gitu komedinya. Kuku. Kok gini banget ya? Jadi teman-teman, sebetulnya ini kan gimmick seperti kita yang nggak kenal kita ke podcast gini, tapi sebetulnya kita udah kenal lama juga gitu ya. Dia kenal Ridwan duluan sih. Ngomong Afan tentang ngepoin Ridwan waktu itu nyanyi nih ya. Sebetulnya Afan ini seorang pelawak apa penyanyi sih gitu, atau penyanyi berkedok pelawak gitu ya? Gimana ceritain tuh? Kita ceritain ya. Ini juga agak sedih sebenarnya. Iya gimana? Gini, aduh. Belum. Jujur dari kenapa bisa ada konten Kang Ridwan masuk ke beranda saya di YouTube itu? Jujur karena saya pengen belajar vokal pada saat itu. Jadi beranda-beranda YouTube itu isinya vokal semua. Nah, apakah Afan ini adalah seorang musisi atau mu tengah? Bukan. Mu tengah. Muluhur. Mantap. Munyerong. Hancur enggak. Apakah kalau ditanya Afan ini adalah seorang musisi atau komedian? Untuk saat ini mungkin komedian, tapi jujur komedi itu hanya hobi, tapi musisi itu cita-cita kayak gitu. Masya Allah. Jujur sebenarnya cita-cita. Nah sedihnya di mana? Sedihnya adalah orang mengenal saya sebagai komedian dan saya nyemplungnya di situ sebagai pelawak. Orang taunya saya lawak. Maka ketika saya bikin lagu atau mungkin produksi lagu atau mungkin membahas suatu lagu atau membahas tentang musik, orang-orang nggak relate, kayak ini mah bukan Afan. Kayak gitu. Jadi ya memang saya salah tuh kan mulai salah saya. Iya. Salah saya sendiri juga sih, karena memang membranding, bukan kesalahan juga. Ya ini kayak memang
ada campur tangan saya juga sih dengan saya dikenal sebagai pelawak itu, bukan sebagai musisi itu. Toh saya bikin kontennya yang pertama meledak itu karena lawak, akhirnya kesana lawak, ya jadi lawak terus. Ketika bikin lagu, siapa Anda? Oh iya gitu. Tapi sebetulnya harusnya sih ya kalau ketika seseorang naik dalam satu bidang itu bisa mamerin bidang lain yang dia bisa loh. Misal pemain sinetron ya, dia punya bakat nyanyi atau jadi musik, dia bisa jadi pemain band atau jadi solois kayak gitu. Tapi tetap si orang kenal dia kan sebagai pemain sinetron. Tapi setidaknya sebagai pemain sinetron atau seorang entertain, tentunya kan harus multi talent ya, harus segala bisa biasanya gitu. Iya. Nah dia bisa nonjolin itu, dan itu ada di Avan sih yang Ridwan lihat. That's mudah-mudahan diamond in Dadayu. Dadayu your dada. Mau bijak Iya. Gagal bijak. Dadayu apa itu Dadayu? Manu ke Dadayu, Manu panggagan. Iya, amin sih amin. Karena jujur ya pengen cita-cita tuh pengen jadi musisi kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin Avan sebagai pelawak nih, sebagai penyanyi. Sebetulnya permata apa lagi sih yang Avan punya ini sebagai seorang Avan yang ingin ditunjukkan pada halayak ramai? Tidak dong. Enggak tahu sih. Ada sih yang Ridwan lihat permata dalam Avan adalah ketulusan dan sebagai orang yang memang baik, asli baik gitu. Ridwan tadi kesurupan apa? Waduh. Kok nggak sadar tadi ngomong apa? Enggak sih. Perjalanan membawamu ketulusan. Iya itu. Kerasukan tulus maksudnya ketulusan jadinya. Iya tapi asli lah amin. di balik itu Ridwan jarang nggak semua mungkin yang fake kayak gitu, tapi Ridwan lihat di Avan tuh memang orangnya nggak fake, jadi apa adanya ketika ngobrol, ketika bikin konten atau ketika project bareng gitu. Tapi Ridwan nggak tahu kalau kerja sama masalah duit nih. Masih 22 tahun akan menemukan 20 Oh, masih piyik masih iya, masih baru muncul wik gitu doang. Wah, masih panjang perjalanannya gitu deh. Sama Ridwan kan udah kayak mulai harus pencet tombol gitu ya, maksudnya arahnya kemana kayak gitu. Iya, harus mulai tancap gas ya. Kuplingnya enggak ya, pengen metik ya sekarang. Orang tuh harus tahu loh di balik Avan yang ceria ini ada sisi kesedihan yang Avan punya kayak gitu. Jujur saya adalah orang yang mudah tersentuh. Mudah tersentuh. Ada listrik nggak sih? Kalau tidak mudah tersentuh gaib. Kenapa ini belum cerita apa-apa udah nangis? Tapi nangis. Kalau misalnya ada keresahan atau kesedihan yang nggak bisa dikomedikan, bukan nggak bisa dikomedikan ya, nggak nemu komedinya, itu biasanya dibuat lagu. Dibuat lagu. Makanya single keempat saya ini bukan promosi, ya udah promosi sekalian. Gak apa-apa. Single keempat saya yang nangis soalnya. Kalau gak nangis gak boleh promosi. Gak boleh. Oke. Ya udah nangis lagi. Yang single keempat saya yang judulnya Salah Kamu Ngalah itu saya sebutnya lagu ngeduma, lagu marah-marah saya doang kayak gitu. Karena jujur saya orang yang susah marah. Pengen marah itu jadi ya udahlah dibikin lagu aja kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa dibuat komedi seperti itu, tapi bahkan di lagu itu pun video klipnya komedi. Iya benar, komedi sampai Ridwan nggak mau ngelihat itu. Rambutnya, ini ada tayangannya di sini ya. Rambutnya Avan sumpah itu lagu udah indah ya, Salah Kamu Ngalah ya, curhatan seorang yang marah, terus di aransemen sama seorang komposer gitu. Luar biasa yang udah terkenal. Amin. Terus disajikan dengan video kayak gitu kan, gimana enggak kecewa, enggak fobia lihat. Fobia. Tapi sebetulnya di balik kefobiaan, di balik video yang kayak gitu pasti Avan ada maksud kenapa videonya bisa seperti itu. Bukan karena nggak mampu bayar videografer kan? Bukan. Salah satu alasannya itu.
biar nggak kelihatan banget marah-marahnya, malu. Saya itu kalau marah tuh malu. Biasanya kan kita kalau misalnya udah marah, habisnya kan setelahnya kan suka nyesal. Betul, Iya kan? betul, Gitu kan? betul. Nah, Itu kayak gitu. yang dimiliki oleh hati orang yang baik sih. Iya. Masya Allah ya. Jadi kadang kalau misalnya udah marah tuh jadi kayak aduh ngapain sih tadi marah, malu, jadi canggung sama orang yang kita marahin juga kadang kayak gitu. Nah, di lagu ini pun jadi jangan kelihatan marah-marah udah dilawakin aja. Jadi pas marah Walaupun posisinya kamu yang benar. iya. Posisinya kamu benar, kamu marah, kamu nyesal sendiri gitu ya. Gitu Iya, nggak sih? iya betul kayak gitu. Betul. Apalagi ke orang tua kalau kayak gitu ya. Iya, aduh, Wah, kalau ke orang tua tuh kayak saya tahu nih, saya tahu saya benar, tapi ketika ngungkapin ke orang tua dan ada sedikit percikan emosi amarah di situ kayak aduh kok marah ya. Padahal nggak harusnya kayak gitu. Benar. Harusnya kayak Ya gitu. karena setinggi apapun ilmu kita yang kita raih ya gitu di zaman sekarang gitu ya. Ilmu tersebut bukan digunakan untuk mendebat orang tua sih menurut Ridwan. Betul, kita bicara tidak untuk mendebat orang yang mengajarkan kita bicara. Benar. Ya, Masya Allah. Kalau misalnya Tuh, nyambung orang tua pasti tersentuh lagi nih dia. Aduh apa nih? Ternyata dibalik seorang yang ceria, seorang yang ini masih ceria wow, kok. enggak lihat matanya gitu ya. Tapi tersimpan sesuatu yang mulia sih sehingga mengeluarkan air mata gitu. Tidak mudah untuk seorang lelaki mengeluarkan air mata ya enggak sih? Tapi bukan nggak boleh loh. Iya, paham sekali. Wow. Oke, ini disponsori oleh tidak disponsori. Main pingpong yuk, ini meja pingpong kan ini. Boleh. Netnya pada ini net. Ini koknya Oke. udah penjol. Kok pakai kok sih? Pakai bola. Pakai bola iya benar. Masukin dulu ke ini apa Cipanas. Biar lagi. Doakan gengs, Ridwan pengen komedian berkualitas seperti Afan ini diundang. Gak apa-apa lah, yang penting masuk TV. Karena gini Van, ini mungkin bisa menginspirasi juga ya. Gimana? Dulu waktu SMA, bukan SMA, dari kecil sebenarnya. Iya. Cita-cita Ridwan itu masuk ke TV. Bukan masuk ke TV oh, ini iya, ya. iya, Apa iya. nih komedian suka gitu ya. Saya juga mau Dibenerin. saya mau masuk YouTube. Oke, gimana? Memang gitu ya, nanti memang cita-citanya pengen bisa masuk TV. Cuma memang dipatahkan dengan kata-kata bahwa di keluarga kita tuh nggak ada yang artis. Dan memang benar sih dari SD sampai terakhir kuliah itu Ridwan memang nggak pernah ngerasain yang namanya masuk ke stasiun televisi kayak gitu. Tapi setelah kuliah, sebelum itu setiap Ridwan sholat ya. Maksudnya itu kan kalau sholat kadang-kadang namanya anak-anak mah suka nggak serius doanya ya. Tapi ya. setiap sholat itu Ridwan selalu ucapkan, ya Allah, Ridwan pingin minimal satu kali aja dalam hidup pingin masuk ke TV, nyanyi gitu. Iya. Dan ternyata itu dikabulin waktu pas I Can See Your Voice itu tuh yang tahun 2016 setelah Ridwan kuliah. Berarti artinya kan Allah nggak mau nih Ridwan terganggu kuliahnya gara-gara satu keinginan atau bidang ini gitu ya. Allah pengen Ridwan selesaiin dulu akademik Ridwan, barulah di situ Ridwan. Paham. Masya Allah kan. Betul. Apa ya waktunya tepat sekali gitu. Iya. Jadi kalau diingat-ingat. Jadi Allah memberikan apa yang kita inginkan itu pada waktu yang tepat. Tepat, betul. Iya. Karena mungkin Ridwan orangnya nggak bisa multitasking juga, nggak bisa ngerjain ini dalam satu waktu. Ada orang yang bisa mungkin ya. Tapi kalau Ridwan termasuk orang yang nggak bisa gitu. Pasti bakalan ada salah satu yang keganggu kalau saat itu Ridwan diijabah gitu ya. Kalau misalnya fokusnya dibagi gitu ya, pasti bakal ada satu yang terganggu. Terganggu betul ya. Cuma dikabulinnya. Enggak mengatur kan ekspektasi Ridwan minimal satu kali lah. Ternyata enggak, berpuluh-puluh kali cuy. Masya Allah ya, Alhamdulillah cita-citanya terkabul. Tapi dari situ juga hater mulai banyak. Ini ngapain sih suara kayak begini, nggak enak didengar, masuk ke TV gitu ya. Nggak ada penyanyi lain lagi yang bisa diundang kayak gitu. Padahal tapi lebih jelek suara haternya. Ayo diserang lo, nggak apa-apa, udah biasa lah ya. Ya, nggak apa-apa, ayo serang saya. Hey. Kalau misalnya salah sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya saya nggak ada salah apa-apa, ngapain serang saya? Ngapain? Anda yang salah dong. Benar. Ya. Tapi ya kita tidak bisa mengontrol orang lain mau berkata apa, mau jadi haters kita ya nggak apa-apa. Mau ngefans juga ya nggak usah. Wah. Siap-siap nih turun follower enggak? Ya sebenarnya dari dulu juga sebenarnya nggak nyari fans, nggak nyari fans, bahkan nggak pernah kebayang kalau ternyata di umur segini tuh
saya masuk ke salah satu minimarket dan kasirnya ada yang minta foto baru tepat kemarin. Kemarin Kemarin banget ke Alfamart. Ini yang viral ya? Yang mana kata saya. Itu yang di TikTok yang salah liriknya. Oh ya udah iya. Ya udah iya. Minta foto. Oh ternyata gini rasanya dimintain foto sama orang. baru ngerasain itu. Iya, ternyata biasa aja. Gak ada yang istimewa. Kata Uncle Ben siapa big responsibility gini. Apa sih? Pokoknya dengan with great power come great big gimana sih? Pokoknya great power, big responsibility. Oh iya. Dengan kekuatan besar, tanggung jawabnya juga besar. Nah, kaitannya kayak ya. gitu. Udah deg-degan loh tadi. Saya tanggung jawabkan gak tuh ngomongnya, sumpah. Maksudnya Ridwan gak tahu, tapi gak bisa bantu. Kalau Ridwan tahu bisa bantu, Ridwan bisa timpa kan. Iya. Ini udah deg-degan. Dapat. Itu yang kata Spider-Man, pamannya Spider-Man kalau nggak salah. Apa? Iya itu yang Oh tadi yang with apa? Great power come big responsibility, anjay. Oh iya. Nah, ini sebenarnya tepuk tangan tuh mikir dulu. Ya apalagi ya. Ceritakan Mang Ato sebelum jadi Afan yang sekarang itu, Afan masa kecilnya kayak gimana sih gitu. Siapa tahu kan ternyata berbeda nih gitu sosok Afan dengan yang betul. Bagaimana itu betulnya sebelah mana? Nangis lagi deh. Dan enggak. Ya? Ini karena ini lumayan apa ya? Kontradiktif dengan saya yang sekarang. Tidak ada yang menyangka bahwa sekarang saya bisa ngobrol dengan orang. Beneran. Oh, iya, Karena dulu ngobrolnya sama kambing. Enggak, jangan percaya gitu. Gini. Kucing. Diterusin. Dulu tuh saya adalah orang yang sangat-sangat pendiam. Sebenarnya What? Iya. Impossible. Pendiam. Impossible. Selama saya sekolah, coba tanya siapapun teman SD sampai teman SMA itu pasti tahu kalau saya adalah seorang yang pendiam. Jarang ngobrol sama siapapun. Enggak siapapun banget sih, jarang ngobrol sama banyak orang, jarang berinteraksi secara langsung. Terutama dengan wanita. Serius. Bahkan bisa dibilang dari SD sampai SMA tuh nggak pernah ngobrol sama perempuan. Dilarang atau gimana? Nggak dilarang. Emang nggak berani. Nggak pede. Iya. Penyebabnya adalah karena waktu pertama pada saat kelas 1 SD saya pernah main bola di kelas nih. Terus ada teman saya nendang bola ke botol minumannya teman cewek. Si teman cewek itu nangis dan ternyata si teman saya yang laki-laki nendang bola kena botol minuman si cewek itu. Dilema karena kalau misalnya nggak minta maaf ya dia salah, tapi kalau misalnya dia minta maaf dia dicie-ciein. Dari situ saya kayak nggak usah berurusan sama cewek deh. Oh berat ya. Apa ya namanya, kontaminasi oleh save-nya kayak gitu si mindsetnya. Iya gitu. Dari situ jadi kayak nggak usah berurusan sama cewek deh, kayak gitu. Masih kecil udah dapat masalah berat. Iya tapi bukan saya yang bermasalah, lihat orang lain aduh trauma. Trauma atas kejadian orang lain. SD itu? SD kelas 1. Oh iya. Saya masih ingat lokasinya, saya masih ingat siapa aja. Ya siapa yang nendang bola kena botol minuman siapa. Si Alpi nendang bola kena botolnya si Kamianya nangis. Kamianya nangis, botol minumannya tumpah. Kayak gitu, si Alpi mau minta maaf. Ya, takut diciciin. Oh iya. Terus kabar Kamia gimana sekarang? Nggak tahu. Kok Alfi? Alfi baru kemarin ketemu. Oh, baru kemarin ketemu. Iya. Iya, si Alfi baru kemarin ketemu dan ternyata dia seorang musisi juga ternyata. Gitaris juga, dia keren. Oh, musisi juga. Iya. Aduh, ternyata dunia sempit dan maksudnya tuh di luar sana banyak musisi, tapi kenapa Ridwan masih solo aja sampai sekarang gitu ya? Dan pengen bikin band dong. Dari dulu bikin band bubar mulu. Ya habis Akang bisa segala sih sekarang, udah bisa main keyboard, terus udah bisa nyanyi, terus udah bisa drum. Jadi mau sebagai apa nih kalau misalnya mau mungkin itu yang bikin orang iri gitu. Nah, itu dia. Ya udah sendiri aja sana kayak gitu orang-orang. Podcast udah sendiri aja. Iya udah. Ini gak usah diupload. Tuh, aing mah. Dia jauh-jauh dari Cicalengka ya. Benar. Itu jadi piraku. Kan udah dibeliin itu. Oke. Itu Mahatnya bikin lagu Urat Nadi ternyata didapat dari apa tuh maksudnya? Urat Nadi itu saya masih ingat. Nah ini mumpung baru beres Lebaran ya, baru beres Ramadan. Pada tahun lalu 2023
bulan Ramadan 1444 Hijriah. Pada 10 malam terakhir itu kan biasanya orang suka itikaf ya. Nah, Afan juga kebetulan pada saat itu lagi itikaf dan lagi tilawah itu kebetulan qadarullah, bukan kebetulan. Qadarullah itu dipertemukan dengan ayat surat Qaf ayat 16. Kalau nggak salah ya, kalau misalnya saya agak lupa, tapi kalau nggak salah surat Qaf ayat 16 yang isinya tuh kayak gini. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengan mereka daripada urat leher mereka. Oh, urat leher. Iya. Urat leher mereka. Dalam artian kayak gini. Ini kayaknya ini ayat yang romantis menurut Afan, kayak gitu, ayat romantis kayak ini urat leher nih, kalau misalnya diputuskan kita mati. Paling dekat dengan kita yang menentukan kehidupan dan kematian kita ini kan urat leher ini. Nah, ada loh yang lebih dekat daripada itu, kayak gitu loh. Masya Allah. Iya, kayak Masya Allah. Nah, itu kan dari POV Tuhan. Nah, dari Afan bikin lagu itu dari POV Afan, dari POV manusia. Dan bentuknya itu bukan fakta. Iya, di refnya sih fakta, tapi kalau misalnya sebelum fakta verse-nya itu bukan fakta tapi harapan doa. Dan ya kalau misalnya dibilang Afan itu Afan mah katanya bikin lagu Ratnadi tapi masih kayak gini, tapi masih kayak gitu. Iya, isi lagu Ratnadi itu harapan. Harapan, bukan Afan yang seperti itu, bukan, itu harapan. Oh iya, harapan. Coba dong yang dan sungguh itu ya. Rida suara 2 ya. Kita coba tes nih ya, live. Tuh 2 3. Dan sungguh kau telah jadikan aku, kau mengetahui segala bisik senyap hatiku. Dan sungguh kau lebih dekat daripada urat nadiku. Cintaiku, ku milikmu, ku ingin bertemu. Dari pertama rilis lagu The Cup itu kan tahu nih, ini mah kayak masih terlalu kaku lah si ininya, frekuensi yang sama, urat nadi salah kamu ngalah, masih kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya sekarang rekaman nih bakal kayak gimana? Nah, pengen tahu hasilnya, apakah ada perkembangan. Dan itu kan memang harus berkembang kan. Kalau misalnya nggak dikritik, nggak nerima kritik, ya gimana mau berkembang? Bener banget, kita harus nerima kritik sebagai orang yang banyak dilihat orang ya, gitu. Karena kan gimana pun juga kan kita harus ada inovasi ya, gitu, ketika dilihat orang ya. Oh, ini tuh salah ya nyanyi kayak gini tuh ya? Ya kayak enggak. Gitu. Sebetulnya menurut Ridwan sih nggak salah karena memang konteksnya komedi di situ. Tapi ternyata Afan memang beneran nyanyi. Iya, emang beneran nyanyinya serius itu tuh. Serius. Cari sisi sensitifnya Afan biar netizen semua tahu kelemahannya. itu ya. Masya Allah. Oke, karena setiap orang yang diundang podcast Ridwan todong pakai Oracle, karena ini adalah pesan dari Oracle, alam bawah sadar kamu sendiri, gitu ya. Jadi apa itu? Main remi? Bukan. Oh, apa Uno? Bukan, ini sebetulnya cabang dari kartu tarot, tapi bukan untuk meramal masa depan. Jadi ini sebuah kesimpulan dari obrolan kita selama ini, dan dari mungkin bisa terdeteksi juga dari kehidupannya Afan seperti apa, mungkin kebingungan apa yang sedang Afan rasakan, itu bisa kelihatan di sini. Seru nih. Kayak gitu ya. Ini coba pegang. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Mata 2. Iya, itu apa? Tapi segitiga. Secret Divine Eye gitu ya. Bukan mata. Bukan Dajjal. bukan. Oh. Secret Divine Eye. Jadi ini tuh menginterpretasikan bahwa segala apa yang kita lakukan di dunia ini itu ada yang melihat. Oh, paham. Gitu ya. Okay. Apapun itu menjadi saksi yang nanti bakalan bisa bicara nanti ketika hari pengadilan nanti. Pantesan tadi agak bingung, Dajjal kok matanya 2 gitu. Terus masih segitiga. Iya. Apa ini pegang? Bukan tangannya. Iya kartunya. Astagfirullahaladzim, kan kartunya ya? ada di tangan. Kalau misalnya kartunya ada di kaki, nah saya pegang tangan itu baru aneh. Oke, kita coba. Sip. Udah gitu doang? Udah gitu doang. Okay. Ngambil energi. Energi drink.
di shuffle ya. Energy drink. Oke, bukan. Jatuh. Wah, kayaknya ada yang benci. Ada yang pengen. Nggak, bukan, kalau yang jatuh berarti memang mutlak harus disampaikan. Oh. Kartu yang Afan dapat adalah exempt. Exempt ini adalah terbebaskan dari karma karena perbuatan di luar ekspektasi dan ego. Apa? Nih, terbebaskan dari karma karena perbuatan di luar ekspektasi dan ego. Bentuk pengorbanan karena cinta yang meniadakan keinginan meskipun terbesit. Sebuah pembuktian bahwa cinta tak bersyarat itu ada. Nah, relate banget. Kesakralan sebuah penanda cinta jika kartu ini muncul. Jadi sebetulnya Afan ini kartu semesta bisa mendeteksi bahwa Afan itu adalah penuh welas asih dan penuh cinta, sehingga sebetulnya ada terbesit misalnya Afan gak mencari fans gitu. Ada terbesit orang seneng sama gue gitu ya. Tapi hal itu tuh bisa ditepiskan dengan sebetulnya Afan tuh lebih berniat untuk lebih bermanfaat gitu, Van. Terbebaskan dari karma. Karma tadi kita bicara karma kan, relate juga nih sama di sini ya. Insya Allah. Karma ajwa. Korma. Okay. Insya Allah dengan Afan benar-benar menghindari segala hal tersebut, Afan mungkin hanya akan menyaksikan hal tersebut yang berkaitan dengan karma, dan itu insya Allah tidak akan terjadi pada Afan dan keturunan selanjutnya. Selama Afannya masih lurus. Harus lurus terus ya. Omnipotent. Omnipora. Kita dong, omnipora, pemakan segala. Omnipotent ini solusi selalu menyeruak dalam determinasi nurani ya. Ketika kegigihan adalah akar pergerakan aksi atas kelahiran batin yang hidup, maka segala bias jagya akan teredam sekam. Kemurnian yang tak terjamah oleh kekeruhan ya. Dari tadi kita bahas tentang hati Afan yang memang murni dan tulus sama orang gitu ya, yang tak terjamah dengan kekotoran hati iri dengki kayak gitu. Dan selalu ada solusi. Jadi ketika memang mungkin ya nggak tahu nih, kita semua nggak tahu Afan lagi dapat masalah yang Afan butuhkan solusi apa, tapi Afan harus yakin bahwa semua solusi sebetulnya di bawah alam bawah sadar Afan tahu. Cuma waktunya kapan nanti alam bawah sadar bisa menyampaikan ke alam atasnya, alam atas sadar Afan gitu. Kalau mendapatkan masalah jadi nggak perlu khawatir, pasti dapat solusinya. Amin. Seperti tak itu. Perlu khawatir, pasti ada solusinya. Oke. Begitu. Enggak. Oh, udah, kirain mau dibagi. Tak main. Oke, teman-teman, ini luar biasa, obrolan yang sangat luar biasa ya. Saking luar biasanya, enggak ke konsep, enggak bersusun gitu ya. Segala ditanyain ya 1 jam, tapi ya ini insya Allah ini bisa menginspirasi teman-teman. Hal yang positifnya bisa teman-teman ambil ya dari Afan maupun dari Ridwan, dan yang negatifnya buang jauh-jauh, kalau bisa di crop aja video. Ya. Terima kasih Afan ya sudah mau datang ke podcast Ridwan. Sebenarnya dia yang seneng sih, bukan gue. Betul sayang, terima kasih ya sudah diundang ke podcast. Sama-sama. Dapat exposure. Ya. Nggak tahu diupload apa enggak ini. Pundung. Kenapa itu? Nah, ini Ridwan yang pundung ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Buat kalian yang teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa subscribe juga atau follow juga nih sosial medianya. Boleh sebutin apa aja? Instagramnya Afan AFFAN, TikToknya juga sama AFFAN, YouTube-nya dengerin lagunya aja ya, gak usah dengerin yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya dirasa bermanfaat atau ada relate dengan judulnya, ya udah silakan tonton aja, nggak apa-apa. Dan juga di Spotify-nya dengerin lagu saya dong, saya pengen kaya. Amin. Amin. Ya. Karena biar ini maksudnya kan kata Umi, kalau misalnya dengan kita kaya raya itu mudah membantu orang. Bener banget ya, Masya Allah ya. Jadi kalau kita punya harapan jangan nanggung-nanggung doa ya. Betul. Oke ya, jangan lupa subscribe ya, follow juga ya sosial media Ridwan udah tahu, dan Afan juga udah disebutin. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya di pinggirnya supaya kalian gak ketinggalan dari video yang Ridwan upload ya. Dan jangan lupa kritik saran di kolom komentar supaya channel YouTube Ridwan Darmawan semakin maju lagi. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih lagi ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Ridwan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo main pingpong. Ini bolanya masukin dulu kayak diulang lagi. Tapi mana? Udah, stop. Oke.